Hey semua, selamat datang di Outcast. Gimana kabar kalian hari ini? Selamat tahun baru buat kalian semua. Walaupun di awal tahun kita masih dihantui oleh Corona, semoga di tahun ini Corona cepat selesai dan kehidupan kita bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Oke, untuk kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film tentang seorang sosok, dan sosok ini berkaitan dengan Natal. Biasanya kalau kita mendengar kata Natal, tidak jauh-jauh salah satu yang menjadi ikon Natal adalah Sinterklas, yang mana yang seperti kita ketahui, dongeng tentang sosok ini atau Sinterklas adalah sosok yang sangat baik hati dan suka memberi anak-anak hadiah atau kado di hari Natal. Tapi kali ini berbanding terbalik. Bagaimana kalau ceritanya tidak sesuai dengan dongeng yang sering kita dengar, bahwa Sinterklas adalah sosok yang jahat dan tidak bersahabat dengan anak-anak. Tapi sebelum mulai filmnya, saya mau mengingatkan bahwa ini adalah full spoiler content. Jadi buat teman-teman yang gak suka di spoiler, silahkan skip video ini dan nonton filmnya. Tapi buat teman-teman yang mau lebih ringkas, cepat, dan cukup mengerti bagaimana alurnya saja, silakan lanjutkan video ini. Dan juga jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, dan nyalain lonceng notifikasi kalian. Karena dengan banyak subscribe akan membuat saya semangat untuk lebih lagi menceritakan alur cerita film yang lainnya. Yuk kita mulai ke ceritanya. Film ini diawali dengan seorang mandor yang sedang melaporkan kepada pemilik proyek bahwa dia menemukan sesuatu di galian yang sedang dia dan timnya kerjakan. Mereka menemukan serbuk gergaji di dalam galian yang mereka kerjakan, yang awalnya dikira adalah sebuah batang pohon. Tapi akhirnya diketahui bongkahan itu tebalnya sekitar 20 meter. Dari pengakuan mandornya itu, sang pemilik menyuruhnya untuk terus menggali lebih dalam dan memberikan sebuah kertas berisi peraturan kepada setiap pekerjanya. Tapi ada satu peraturan yang menurut mandor itu lucu, karena peraturan itu bertuliskan bersihkan bagian belakang telinga. Entah apa maksudnya, tapi semua pekerjaannya disuruh melakukan hal itu oleh sang pemilik. Lalu scene berpindah ke dua anak yang sedang mengintip proyek besar itu. Mereka bernama Pietari dan Yuso. Dan diketahui letak proyek itu berada di Gunung Korvantuturi. Dua anak itu melihat dan mendengar percakapan para pekerja dan pemilik proyek yang mengatakan bahwa gunung tempat mereka berdiri sekarang adalah sebuah makam raksasa yang dibangun oleh orang-orang Sami dari Lapland, dan makam yang dimaksud adalah makam milik sosok yang selama ini hanya ada di dalam dongeng. Namun kali ini mereka berhasil membuktikan bahwa Sinterklas benar-benar nyata. Setelah mendengar percakapan itu, Pietari dan Yuso segera turun dari gunung itu. Pietari tidak percaya kalau Sinterklas yang dia percayai selama ini sudah meninggal. Tapi Yuso mengingatkan kalau Sinterklas itu hanya ada di dalam dongeng. Saat Pietari dan Yuso sedang ngegibahin Sinterklas, terlihat gunung itu mulai diledakkan. Lalu scene berpindah kepada Pietari yang membuka sebuah buku yang berjudul Fakta tentang Sinterklas. Dia membaca halaman per halaman yang mengungkap tentang sosok Sinterklas yang sebenarnya.
Lalu hari-hari pun berlanjut, tepat di satu hari sebelum hari Natal. Ayah Pietari sedang sibuk membuat jebakan. Tapi Pietari bukannya membantu sang ayah, dia malah bangkong. Dan setelah terbangun karena dikagetkan ayahnya, terlihat Pietari sedang mengisolasi sebuah gambar. Yang di gambar itu ada sebuah gerbang dengan angka 24. Di sini kita belum tahu apa maksud dari gambar tersebut. Tapi diingat-ingat aja gambar gerbang ini. Lalu Pietari menemui sang ayah yang sedang berada di sebuah seperti gudang penyimpanan. Dia menanyakan apa yang dilakukan ayahnya semalam. Tapi ayahnya malah menyuruhnya bersiap-siap karena di hari itu saatnya mereka menangkap rusa-rusa kutub. Itu adalah salah satu pekerjaan mereka dan para penduduk desa itu setiap tahunnya untuk menangkap rusa-rusa kutub dan dijual. Itu sebagai salah satu pendapatan mereka. Pietari dan ayahnya sampai di tempat di mana mereka akan menangkap rusa-rusa kutub itu. Mereka bersama warga yang lain sedang menyiapkan perangkap berlistrik. Dan rusa-rusa kutub yang mereka tunggu sudah tiba. Tapi anehnya yang datang hanya 2 ekor. Tidak sekawanan besar seperti sebelum-sebelumnya. Karena dari awal seluruh warga sudah penasaran tentang apa yang terjadi di gunung dan mereka merasa hilangnya keamanan rusa adalah disebabkan oleh pekerjaan di gunung itu. Akhirnya beberapa orang laki-laki datang untuk menyelidiki, yaitu ayah Pietari, Aimo, Piparinen bersama dengan Pietari dan Yusuf. Nah, di tengah perjalanan mereka menuju gunung itu, mereka menemukan banyak sekali bangkai rusa yang sebenarnya akan mereka jerat. Lalu sang ayah meninggalkan Pietari dan Yusuf dan melanjutkan perjalanannya bersama 2 orang yang lain, Aimo dan Piparinen, ke dekat pagar pembatas proyek. Di sana terlihat kalau pagar pembatas itu sudah dilubangi, entah oleh apa. Melihat hal itu, Pietari dan Yusuf yang sebelumnya sengaja membuat lubang itu ketakutan kalau ayah-ayah mereka tahu kalau mereka yang melakukannya. Tapi Yusuf sekarang mengancam Pietari untuk tidak memberitahu perbuatan mereka, lalu meninggalkan Pietari. Ayah Pietari menghitung banyaknya bangkai rusa yang mati dan ada sekitar 433 ekor yang dalam perhitungan Aimo mereka kehilangan sekitar $85.000. Dan yang aneh, saat Pietari membuka salah satu bangkai itu terlihat jejak kaki manusia yang membuat dia semakin percaya tentang cerita Sinterklas dari buku yang dibacanya sebelumnya. Dikarenakan mereka mengalami kerugian yang sangat besar, akhirnya ayah Pietari memaksa masuk ke area gunung, walaupun awalnya diingatkan oleh Piparinen. Namun akhirnya mereka sepakat untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban. Di malam itu mereka tiba di tempat proyek tersebut, tapi mereka tidak menemukan satupun pekerja di sana. Dan keadaannya pun seperti ditinggalkan begitu saja. Namun Piparinen menemukan sebuah galian yang sangat besar. Entah galian apa itu, namun terlihat sangat dalam. Malam itu mereka pulang tanpa mendapatkan apapun. Lalu saat di kamar, Pietari menunjukkan kepada Yusuf suatu gambar tentang sebuah sosok yang terlihat sangat jahat. Dan Pietari mengatakan kalau Sinterklas sesungguhnya bukanlah sosok yang baik. Yusuf
tidak percaya pada perkataan Pietari karena itu hanya berasal dari dongeng. Tapi Pietari menunjukkan gambar bola es yang dia temukan sebelumnya saat dia mendatangi tempat proyek itu. Yuso bingung dengan apa yang dimaksud Pietari tentang gambar itu. Pietari menjelaskan bahwa di dalam bola es itu ada sesosok Sinterklas jahat yang suka menyiksa anak-anak. Lalu dia juga menjelaskan kepada Yuso bagaimana Sinterklas itu bisa membeku di sana. Kalau dulu orang-orang Sami marah kepada Sinterklas itu, lalu mereka memancingnya agar jatuh ke dalam danau dan mereka menjebaknya agar membeku di dalam danau itu. Lalu saat musim panas tiba, mereka menimbunnya di kedalaman beratus-ratus meter di dalam tanah yang sekarang mereka kenal dengan Gunung Korvan Tunturi oleh penduduk sekitar. Tapi tetap saja Yuso tidak percaya dengan cerita Pietari. Pietari masih ingin memberitahu kepada para orang tua atas apa yang sudah mereka lakukan. Tapi lagi-lagi Yuso mengancamnya. Di malam yang sama, sepulangnya Yuso, Pietari dan ayahnya sedang makan malam bersama. Walaupun setelah sepeninggal ibunya, dia seringkali hanya makan kue jahe. Di tengah-tengah makannya itu, dia menanyakan kepada ayahnya bagaimana jika dia tidak ada. Entah apa yang dimaksud oleh Pietari dengan tidak ada. Mungkin dia menghilang? Dan apakah dia selama ini sudah menjadi anak yang baik untuk ayahnya? Ayahnya yang terlihat cukup galau pun menyuruhnya untuk segera tidur. Dan mereka melewatkan malam Natal dengan keadaan yang dingin. Masih di malam yang sama, saat para pekerja proyek kembali untuk melanjutkan pekerjaan mereka melaporkan kepada pemilik proyek tentang apa yang terjadi. Kalau Sinterklas yang mereka temukan benar-benar masih hidup. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Para pekerja di sana diserang oleh sesosok yang menyeramkan. Keesokan harinya, tepat di hari Natal. Pagi itu Pietari keluar rumah karena dimarahi oleh ayahnya. Dan dia melihat umpan yang dipasang oleh ayahnya beberapa hari yang lalu, yang ternyata sudah hilang. Ayah Pietari segera mengecek jebakan itu. Ternyata benar, ada sesuatu yang sudah memakan umpannya. Tapi saat sang ayah mengecek ke dalam lubang itu, betapa kagetnya dia. Lalu dia segera menarik Pietari untuk masuk ke dalam rumah dengan alasan untuk sarapan. Lagi-lagi di hari itu, walaupun bertepatan dengan hari Natal, tidak ada yang spesial. Mereka tetap saja hanya makan kue jahe. Tapi rasa penasaran Pietari tentang jebakan itu sangat besar, dan dia meminta izin kepada ayahnya untuk bisa melihat ke sana. Tapi sang ayah melarang Pietari untuk keluar rumah. Di luar rumah, Piparinen sudah datang untuk membantu ayah Pietari membawa sesuatu yang terperangkap di lubang jebakan itu. Dan ternyata yang mereka temukan adalah sesosok pria tua dengan jaket mandor pekerja proyek. Mereka menemukan identitas mandor tersebut yang dikiranya dia adalah salah satu pekerja. Mereka berdua kebingungan
bagaimana caranya untuk menyembunyikan sosok itu. Karena jika mereka ketahuan, tentu mereka akan mendapatkan masalah besar. Lalu mereka memiliki ide gila dengan mesin pemotong. Berpindah sebentar ke scene di mana Pietari yang memang dari awal sangat penasaran, akhirnya dia diam-diam melihat ke dalam lubang jebakan. Dia tidak hanya melihat, tapi dia sampai masuk ke dalamnya, dan dia menemukan sebuah patung berbentuk anak kecil di dalamnya. Kembali ke ayah Pietari dan Piparenan yang bersiap dengan ide gila mereka. Saat ayah Pietari memegang tangan pria itu, tiba-tiba tangannya menolak, dan itu mengagetkan mereka. Dan tanpa disangka, pria itu ternyata masih hidup.